Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yogi Nur Fauzi di channel Gineta SN. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas latihan soal SKP Guru SD bagian PPKN untuk kompetensi profesional. Oke, kita mulai saja. Yang nomor 1. Nomor 1. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber dari Pancasila. B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. E. Ciri khas bangsa Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. Nomor 2. Manakah pernyataan berikut tentang Pancasila sila pertama yang paling benar? Oke, di sini ada opsi 5 jawaban. Yang paling benar yaitu D. Sila 1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Oke, lanjut. Nomor 3. Negara hukum material dan negara hukum formil merujuk pada tradisi yang berbeda dari pemahaman Reichstag dan the rule of law. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dalam membedakan antara negara hukum material dan negara hukum formil? Oke, yang paling benar mana? Jawaban yang paling benar adalah A. Paham Reichstag menekankan substansi material. Oke, lanjut. Nomor 4. Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan lembaga swadaya masyarakat atau LSM di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah, oke, ada opsi jawaban ada 5 ya. Yang paling tepat yaitu C. YLBHI dan kontras. Oke. Nomor 5. Selalu membina kerukunan, persatuan dan kesatuan di lingkungannya, serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari bla bla bla. A. Kerelaan berkorban. C. Cinta tanah air. C. Sadar bernegara di Indonesia. D. Sadar berbangsa Indonesia. E. Jati diri bangsa Indonesia. Oke, ini yang paling betul mana? B ya, cinta tanah air. Di sini kata kuncinya ya, mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Mencintai ya kata-kata. Oke, nomor 6. Gagasan bahwa negara perlu menata kewenangannya dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Sistem pemerintahan yang dianut Republik Indonesia saat ini adalah A. Federal, B. Monarki, C. Presidensial asas desentralisasi, D. Presidensial asas sentralisasi, E. Parlementer. Oke, kata kuncinya di sini kewenangannya ya, pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan otonomi daerah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Presidensial asas desentralisasi. Oke, lanjut. Nomor 7. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultur, banyak budaya, berbangsa dan bernegara. A. Tumbuhnya sikap menang sendiri. B. Semakin kuatnya individualisme. C. Terjadinya perpecahan. D. Menimbulkan rasa saling curiga. E. Berkembangnya nasionalisme sempit. Ini opsi jawabannya hampir mirip semua ya, hampir betul semuanya. Jadi yang paling tepat yaitu C. Terjadinya perpecahan. Oke. Dengan kata kunci ini multikultur ya. Oke, nomor 8. Dengan adanya perubahan zaman pada abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaiknya kita A. Memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan. B. Berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek. C. Kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri. D. Tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa. E. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, yang paling tepat ini hampir semuanya hampir benar ya. Yang paling benar yaitu E. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, lanjut. 9. Salah satu tujuan amandemen terhadap UUD 45 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan yang paling tepat mana? A. Kedudukan presiden sebagai kepala negara. B. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. C. Pemisahan kedudukan presiden dengan lembaga legislatif. D. Pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung. E. Presiden dipilih 5 tahun sekali. Jawaban yang paling tepat yaitu D. Pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung. Oke, lanjut. Nomor 10. Berikut ini merupakan kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang pernah berlaku di Indonesia pada era reformasi, yaitu A. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. B. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu 5 tahun. C. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. D. Terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. E. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Jawaban yang paling tepat yaitu D. Ya, terlalu banyak partai yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. Lanjut. 11. Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia HAM di Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai semua pihak yang langsung dan tidak langsung dalam berbagai penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Kuat lemahnya upaya penegakan dan pemajuan HAM secara langsung di Indonesia ditentukan oleh yang paling tepat yaitu B, ya, Undang-Undang Dasar 45 dan amandemen
undang-undang, lembaga pemerintahan, dan LSM yang menangani HAM. Oke, lanjut. Nomor 12. Perhatikan ilustrasi berikut. Bu Sarkas mengikuti rapat pemilihan ketua Dasawisma di RT-nya. Setelah mendengarkan arahan dari Ibu Ketua PKK, ada beberapa hal yang menurut pendapatnya tidak sesuai dengan keinginannya. Maka secara spontan Bu Sarkas menyalahkan apa yang disampaikan Ibu Ketua PKK dengan bahasa yang sangat kasar dan menyakiti hati. Perilaku Bu Sarkas ini bertentangan dengan norma A. Sosial, B. Kesopanan, C. Hukum, D. Agama, E. Kesusilaan. Oke, yang tepat mana? B, ya, kesopanan. Ya, jadi bertentangan dengan norma kesopanan. Oke, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Sekian. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.